Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa khada. Wa ali wal ashabi man qad wa khada. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa khada. Wa ali wal ashabi man qad wa khada. Sebelum perjalanan menuju lokasi yang akan diungkap, kita akan menyeberangi kali ini untuk menuju lokasi. Tim akan menyeberangi kali untuk menuju lokasi selanjutnya yang akan diungkap. Perjuangan tim Cana Santara untuk mendapatkan satu video yang akan diungkap di desa terpencil yang ada di dalam hutan. Lokasinya menyeberangi kali. Si bocil yang selalu ikut kemanapun melangkah masih menyeberangi kali untuk sampai ke desa yang dituju dan lokasi pengungkapan. Gimana Om? Oh, ke Karangsari, no. Oh, ke lokasinya di mana nih Om? Oh, di Karangsari. Karangsari, di balik hutan. Ini guru besar bersama keluarga dalam perjalanan.
lokasi yang kita tuju itu yang ada pohon besarnya yang terlihat di samping pohon pisang. Lokasi yang dituju masih di situ dalam hutan. Ini jalan setapak. Istirahat sejenak. Tuh. Istirahat sejenak. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan kembali. Karena cuacanya lumayan panas ya. Penuh gajah. Istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, cuacanya cukup panas dan lokasinya bisa ditempuhnya hanya jalan kaki karena menyeberangi kali dan jalan setapak di balik hutan itu lokasinya. Menyusuri jalan setapak. Tim istirahat sejenak. Lelah cuaca yang sangat panas. Binatang gajah. Perkebunan jagung. Ini tim sudah melanjutkan perjalanan menuju lokasi setelah istirahat sejenak. Cuacanya cukup terik sekali. Pemandangannya sungguh sangat indah sekali. Kenapa? Takut listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini tim Channel Nusantara sudah berada di Karangsari, desanya Balikambang. Lokasi tepatnya di Tegal, Jawa Tengah. Kali ini kita akan mengungkap ada tempat gua untuk nyepi di sini untuk perihal kekuatan. Dan dari cerita yang beredar di sini sering terjadi penampakan harimau maupun ular. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanyakan ke narasumber. Kita sudah bersama narasumber maupun anak buah dari Mas Yanto generasi pertama. Muhadi, bisa diceritakan di sini tempatnya ataupun untuk apa? Oh, bisa di sini. Ya memang ini yang disebut namanya Balikambang. Di sini ya memang banyak orang yang nyari kekuatan di lokasi ini, di gua yang ada ularnya. Ya binatang-binatang sini yang sering penampakan tuh ular, harimau. Itu yang di sini. Ya kalau dulu memang di sini ada pusarnya air. Kalau orang kesedot di sini nyampenya ke Sorodadi, Tegal sono. Jauh ya, Pak? Jauh. Ya nyampe 20 kilo lah. Baru kelihatan di sono kalau orang yang ada di sini. Memang lokasi ini ya ada siluman kera,
buaya putih di sini ada lokasi ini. Makanya di sini banyak orang nyari pekuatan di lokasi ini di gua Balai Kambang. Yang datang ke sini apakah orang sini aja atau dari luar juga, Om? Kalau yang kebanyakan dari luar kampung sini. Oke, terima kasih Om atas penjelasannya. Nantinya kita akan melakukan mediator. Tentunya untuk lokasi pengungkapan bukan di atas ini ya, karena lokasi tidak memungkinkan. Tidak ada tempat lapang buat mediator. Sini pun terlalu resiko karena ketinggian. Posisinya pun di atas cukup tinggi. Di mulut gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Seperti biasa, siang ini datang ke TKP yang namanya itu Candi Balai Kambang. Yang ceritanya di luar sana, candi tersebut padahal bentuknya tidak terbentuk candi, hanya bebatuan, tumpukan batu kayak habis di zaman dulu itu muntahan gunung ya. Tapi orang sekarang meyakini bahwa itu adalah candi. Di situ banyak sosok makhluk, ada yang berubah bentuk sosok manusia yang berpenampilan pakai adat orang Jawa, pakai topi caping pula, pakainya hitam komprang. Dan juga ada bentuk sosok makhluk ular, seekor ular, tapi kepanjangan makhluk tersebut cuman panjangnya itu 1 meter lebih. Tapi ukurannya itu kayak pohon kelapa. Dan juga ada seekor harimau pula. Sebenarnya sosok-sosok makhluk tersebut itu benar apa itu memang jelmaan dari bangsa jin? Tempat ini sering dikunjungi, didatangi banyak orang, yang intinya perihal orang-orang tersebut yang keterkaitannya bab urusan duniawi. Maka dari itu, saya sebagai pemimpin tim Cahaya Nusantara mendapatkan informasi lokasinya di daerah Tegal. Ya, Tegal itu luas, tapi ini memang Tegal yang kawasannya sudah kawasan hutan jati pula. Sebelahnya sana juga ada sungai. Intinya benar apa tidak cerita tersebut yang rumor di luar sana meyakini di sini terkenalnya Candi Kambangan, Balai Kambangan. Orang warga sekitar menyebutnya Balai Kambang ataupun Candi Kambang begitu. Jadi ya, kenapa datangnya kondisinya siang hari tim Zen? Satu, kalau malam kondisinya memang untuk tayangan live yang lokasinya memang lumayan jauh. Jadi bagi saya sebagai pemimpin tim CN itu, tempat manapun sebenarnya lokasi kalau sudah dibilang keramat atau dibilang angker itu mau siang mau malam. Apalagi dengan kedatangan saya bersama orang-orang saya, itu kedatangannya bukan kayak seperti orang-orang pinter yang di luar sana yang ditayangkan videonya pakai maaf, permisi, itu bukan saya ya. Karena tujuannya saya ingin mengupas dan sekaligus mengorek sebenarnya sosok-sosok makhluk itu siapa, sampai warga sekitarnya pun meyakini dan punya dasar mencekam takut. Katanya lokasi Balai Kambang ini ataupun Candi Kambangan ini katanya tembusnya sampai kurang lebih ada sampai 35 kilo dari kampung jauh, dari desa jauh sana katanya. Itu menurut cerita warga. Dulunya ada orang yang tenggelam karena itu ada pusaran air. Orang itu membawa bambu, itu tenggelam pasti pusaran, tapi nembusnya sampai di daerah kampung sebelah jauh, beda kecamatan.
yang jangkauannya kurang lebih perkiraan saya pribadi itu sampai 36 lah, 37 kilo. Dan cerita itu diyakini apakah itu cerita benar atau cerita tersebut hanya orang mengada-ngada agar tempat ini disakralkan. Dan warga sekitar pun meyakini bahwa tempat ini memang mengandung mistis, istilah kata hal kekuatan gaib, karena sumber permasalahan suara tersebut itu informasinya dari orang pintar. Orang-orang pintar tersebut yang meyakini bahwa tempat ini bukan tempat sembarangan. Jadi warga yang awam tentang pemahaman tentang hal gaib itu maka meyakini. Jadi mengikuti dengan tradisi adat apa yang disampaikan sosok makhluk tersebut. Maka dari itu saya sebagai pemimpin tim Cahaya Nusantara akan menguras habis dan sekaligus mengorek apa dan sebabnya tujuannya menempat di sini untuk tujuan apa, dan awal mulanya menempat di sini itu karena siapa. Maka dari itu saya mau tarik tempatkan sama makhluknya. Ini makhluknya juga udah geram banget, udah marah banget. Mungkin dari sekian lama bertahun-tahun itu tidak ada orang yang berani mungkin kan. Jadi ini makhluknya udah marah banget sebenarnya. Jadi mau ditempatkan di mediator, tujuannya supaya bisa mendapat mengeruk informasi dan sekaligus saya pengen tahu ya, menjajal kemampuannya sekaligus. Silakan. Ya Allah ya Rabbi. Wahai sosok apapun yang berada di daerah Kambangan ataupun Candi Kambangan yang lokasinya memang diyakini kerang bangsa manusia, apapun bentukmu, dari manapun asalmu, dari manapun silakan. Aku perintahkan masuk. Ini sosoknya seekor ular tapi pendek ular ini. Yang satu kondisinya ini juga harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak mau menjawab salamku? Tidak bisa jawab salam. Agar lebih mudah kalian menyatu di wadah ini dan berubah sosok bentuk wujud manusia menempat di wadah ini seutuhnya, sekaligus seluruh kemampuanmu, kekuatanmu, kesaktianmu semuanya menyatulah di kedua wadah ini seutuhnya. Masuk, tutup. Kenapa kalian marah? Tentu saja kami marah. Kenapa marah? Kau memasuki kawasan kami. Kawasan kamu. Kami. Kenapa tadi setelah berbentuk warga sekitar meyakini bentuk ular itu panjangnya 1 meter, sebenarnya 1 meter lebih. Itu kenapa seperti itu? Itu perwujudanku. Perwujudanmu. Nah ini juga harimau pula. Berarti itu perwujudanmu yang sering pernah dilihat, bentuk rupamu dilihat manusia begitu. Pergi dari sini. Kenapa? Kalian mengganggu kami. Pergi kalian. Pergi. Ya. Kalau aku tidak pergi bagaimana? Tanggung resikonya. Apa? Kandaikan aku menanggung resikonya akan terjadi apa? Merahasiakan kesehatan kami yang menguasai tempat ini. Pergi. Begitu. Ya. Sebelum aku pergi, saya ingin tahu tempat ini banyak orang yang datang berbondong-bondong di lokasi sampai menyepi bermalam bermeditasi di lokasi tersebut. Apa sih yang dicari manusia tersebut?
Tentu saja banyak. Berarti tempat ini termasuk tergolong lokasi pemujaan juga. Iya. Tempat banyak harta tersimpan. Harta. Itu iming-imingmu. Iya. Tapi kenapa bentuk sosok harimau, terus bentuk ular, bentuk kakek-kakek pakai perlengkapan pakaian adat orang Jawa, pakai camping itu. Maksudnya gimana? Kalian bertiga itu sepakat berkumpul di lokasi itu? Iya. Tempat kami memanfaatkan tempat-tempat seperti ini. Kalian punya pasukan? Ya, banyak. Antek-antek di mana-mana. Begitu. Iya. Bentuk. Di kaki bukit itu pun ada. Oh begitu. Berarti kalian di sini sebagai pemimpinnya, begitu. Sang penguasa raja plus patihnya sekaligus panglimanya, begitu. Iya. Pergi. Sebelum kami meluapkan amarahku. Begitu. Ada urusan apa sebenarnya? Urusanku di mana lokasi dikeramatkan bangsa manusia dan lokasi tersebut menyesatkan kalangan bangsa manusia, maka rasa terpanggil hatiku ingin datang ke lokasi untuk mencari kebenarannya. Dan sekaligus ingin tahu bentuk sosok makhluk tersebut. Apa aku salah? Tentu saja. Nah, dan kau kesini membawa sesaji ritual. Oh berarti. Ada cara khusus. Oh begitu. Tentu kami sambut. Kalau datang seperti ini, ganggu bangsa kami. Begitu. Ya. Bagaimana kalau kebiasaan kalian itu menyesatkan kalangan bangsa manusia dengan tipu daya kalian memperlihatkan harta karun pula, mengabulkan hajatnya pula. Padahal itu yang mengabulkan bukan kalian, tapi ujung-ujungnya manusia itu menjadi budak kalian. Bagaimana kalau kebiasaan itu dihentikan? Tidak bisa. Kenapa? Itu sudah menjadi kesenangan kami. Siapa kau berani mengatur kami? Ada syarat, andaikan permintaanku kalian mengabulkan. Pergi saja dari sini. Pergi? Ya. Kalau aku tidak pergi bagaimana? Kau akan berurusan dengan bangsa kami. Begitu? Ya. Kumpulkan semua pengikutmu, antek-antekmu pula. Kumpulkan semua satu dalam wadah ini. Sombong sekali. Ya, aku adalah manusia tercipta sombong, tapi kesombonganku untuk diarahkan dari kalangan bangsamu. Ayo. Semuanya. Ini aku. Bagus. Tetap keinginanku satu, hentikan kebiasaan kalian. Untuk menjerumuskan kalangan bangsa manusia, menjadi budak kalian. Kau boleh bangga di luar sana manusia meyakini dan takut dengan bentuk rupamu ataupun apa yang kalian miliki. Bahkan orang pun meyakini dengan kondisi kedatangan kalian dipanggil mbahlah, eyanglah, buyutlah. Beda dengan diriku. Sebenarnya kalian itu dari kalangan bangsa jin, bukan? Tahu. Bagaimana? Ini semuanya sudah terkumpul pasukanmu, terkumpul pula semua perlengkapan persenjatanya dan sekaligus kekuatan-kekuatan kalian semua. Aku tetap tidak akan geser dari lokasi ini sebelum keinginanku disepakati. Bagaimana? Pergi saja. Kalau kami hancurkan kau dengan pasukan dan kekuatan. Begitu. Ayo. Begitu. Iya. Arahkan persenjataan kalian semua, arahkan seluruh kemampuan kalian semua. Siapa yang bisa menyentuh organ tubuhku,
sangat mudah. Serang. Siapkah diri? Yes. Aku sudah siap dari Kau akan menanggung semua akibatnya kalau mengganggu bangsa kami. Sakti juga kau rupanya, berubah. Pantas saja dia sombong. Kekuatan juga. Aku lemas jantung. Siapa kau sebenarnya manusia? Kalau aku tahu, yang jelas kalian akan menggigil gemetaran siapa aku. Karena kesombongan kalian pula. Kalian maka dibutakan seolah kalian itu berkuasa. Kalian sudah terkecoh dan tertipu, maka kalian tidak tahu sebenarnya berurusan dengan siapa. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana? Tetap ingin tahu siapa aku? Ada maksud apa kau sebenarnya? Maksud tujuanku hentikan kebiasaan kalian menjerumuskan ke alam bangsa manusia. Itu sudah tugas kami. Tugas itu diciptakan dari kalam bangsamu, dan itu adalah aturan di kalam bangsamu. Tapi aku juga bisa memutuskan aturan tersebut. Tidak perlu ikut campur. Tinggalkan tempat ini. Aku tidak akan meninggalkan. Kawasan ini sangat diagungkan oleh bangsamu. Berdatangan. Itu manusia yang lemah imannya. Siapapun yang mendatangi tempat ini akan kupenuhi dengan caraku. Apapun mau, pasti akan dikabulkan. Kalau aku inginkan, satu jari pun akan meluluh lantakan jumlah kalian berapapun jumlahnya. Itu tidak mungkin ada manusia sepertimu. Sombong sekali kau. Bangsa kami banyak. Jumlah tidak ukuran untuk berurusan denganku. Bentuk rubah pun bukan ukuran untuk berurusan denganku. Perubahan wujud seperti apapun, bangsa kami mudah menirunya. Aku pun sama bisa. Ayo tunjukkan. Perlihatkan apa? Akan kupertahankan tempat ini. Begitu. Ya. Memperlihatkan kemampuannya? Tentu saja. Baik. Ternyata engkau manusia yang sudah digariskan. Menginjakkan telapak kakimu di daerah ini. Siapa kau sebenarnya? Ini aku. Aku paham. Sebenarnya
Ya, Aku sudah paham. masih lanjut berurusan denganku. Masih lanjut menentang keinginanku. Sudah aku sampaikan, jumlah bukan ukuran untuk menandingiku. Di mana kau menginjakkan telapak kakimu, di situlah huru-hara akan terjadi. Karena aturanku, keinginanku harus dituruti. Siapapun yang menentang semua dari kalangan bangsamu, maka itu akan mendatangkan maut. Bagaimana? Aku akan tetap mempertahankan sampai kapan, sampai apapun yang terjadi. Baik. Terimalah. Ini sebagai bukti bahwa aku tidak main-main. Kedua telapak ini yang akan meluluhlantakkan semua persediaan kalian. Tetap bertahan. Aku tidak main-main. Lepaskan kami. Bagaimana? Lepaskan. Aku tidak sanggup. Lepaskan. Fungsikan. Di situ aku bertengger, di situ aku menginjakkan telapak kakiku. Di situ aturanku harus ditetapkan. Ini baru sedikit permulaan. Bagaimana? Untuk menjadikan debu jumlah kalian semuanya itu hanya sekedipan mata. Biarkan kami. Pimpinan, bantu kami. Siapa yang menyuruh kalian menempati lokasi ini? Siapa yang menyuruh kalian menempati lokasi ini? Semaranya, Maharaja siapa? Sangkakala. Pemimpinmu sendiri pun tidak menentukan dengan untuk menyesatkan kalam bangsa manusia. Ratu kami Bunara. Mana sesembahan? Putri Dewi Lanjar. Dia yang menugas pangkat masa kami. Ratumu sudah tidak berdaya. Bagaimana? Hentikan kebiasaan itu. Ternyata disampaikan secara baik-baik. Kalian tetap kekeh dengan prinsip saja. Kami akan mematuhi junjunganku yang ditugaskan di tempat ini. baik. Kalau itu Meskipun diriku akan musnah, tetap aku pengawas setianya. Pengikut setianya. keputusan Sengkelang Sanggabuan tidak main-main. Panggil semua pemimpin, kumpulkan semua antek-antekmu. Semuanya akan datang sini. Semuanya akan datang sini. Itu hanya penyampaian pesan. Ikat seksama, rakyat sudah kurang.
Lihat seksama. Bukankah kau selama ini rasa penasaranmu ingin melihat bentuk sosok Sengkelang Sanggabuana? Ini aku. Kenapa? Apakah ada sejarahnya aku berikan pengampunan dari kalangan bangsamu? Ya ampun, Ampuni kami. hamba tunduk. Akan kuperintahi semua keinginanmu, Prabu. Kenapa dari tadi bangga? Aku diam, bukan aku tidak tahu serta. Andai kau langsung menunjukkan dirimu yang sesungguhnya, semuanya tidak akan terjadi seperti ini. Sombong. Karena angkuh. Kalau sudah seperti ini, aku sendiri yang menampakkan diri. Kau tahu hukuman apa? Ampuni kami, Gusti. Ampuni kami. Perwujudanku, penampakanku, siapapun yang melihat bentuk rupa sosokku, maka itu adalah akhir untuk memperlihatkan dirinya. Bebaskan kami saja, Prabu. Lepaskan kami. Bebaskan saja. Camkan. Bila sekitar waktu, kelak kemudian hari ada darah keturunanku dan orangku melintas sampai menatap, maka itu hancur bola matanya. Apalagi sampai mengganggu, maka semuanya menjadi debu. Ini aku sendiri yang menyampaikan. Kalian ku berikan hukuman karena aku tidak mau Jangan. makhluk kalangan jin ataupun iblis atau makhluk-makhluk yang diagungkan kalangan bangsa manusia yang menyesatkan bangsa manusia begitu tahu berurusan denganku, yang jelas itu harus menjadi debu terbang mengikuti arah angin dan tidak berbentuk, tidak menempat. Lenyap, tidak menempat. Dan tempat ini dan untuk seterusnya tidak akan bisa dihuni kalangan jin ataupun iblis. Siapa yang meyakini tempat lokasi ini, maka akan terlempar dari daya saat kekuatan alam sendiri. Ini sumpahku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah barakatuh. Dan juga doa restu dari guru-guru dan juga kedua orang tuaku. Percaya atau tidak, ya digembar-gemborkan, diyakini kalangan bangsa manusia, lokasi ini sudah netralisir. Tidak dihuni kalangan ataupun dikuasai makhluk astral bentuk apapun. Tempat ini adalah tempat alam. Percaya atau tidak, kembali lagi dari manusia, tapi pribadi saya meyakinkan tempat ini sudah tidak ada apapun. Dan makhluk manapun tidak akan bisa menguasai lagi. Tujuanku tidak lain bukan untuk sombong ataupun pamer. Karena Allah Ta'ala menciptakan bumi itu untuk difungsikan di tempat di kalangan bangsa manusia, bukan untuk dikuasai dari kalangan jin ataupun iblis, apapun bentuknya. Karena aku tidak mau tempat itu difungsikan sekelompok bangsa manusia yang berpikiran sempit. Yang pada akhirnya meyakini bahwa tempat itu penghuninya luar biasa. Mengikuti dengan cara-cara permintaan makhluk tersebut agar hajatnya terlaksana.
Maka dari itu saya sebagai pemimpin tim Cahaya Nusantara datang ke lokasi di mana aku bisa menginjakan kakiku. Di situ tempat harus benar-benar ternetralisir, harus bersih, tidak kuasai makhluk astral bentuk apapun. Maka dari itu, bagi orang yang meyakini tempat ini tempat yang berkeramat, bukan tempat seperti ini. Allah sudah menurunkan keramat yaitu kedua orang tuanya. Bukan tempat seperti ini. Yang namanya jin bisa berubah bentuk apa saja. Iblis jin itu makhluk licik dan picik. Bisa mewujudkan bentuk apa saja sesuai sugesti manusianya. Kalau ada orang pintar datang mengarahkan ke lokasi tempat seperti ini, maka ku yakinkan orang pintar tersebut yang punya kemampuan dari didatangkan dari sebangsa jin ataupun iblis. Ya. Tempat ini hanya tempat pemukiman yang dulunya memang lokasi ini awal mulanya itu danau. Danau. Kenapa banyak bongkahan batu seperti ini? Karena pembaruan alam. Ledakan gunung, muntahan gunung. Jadi tidak ada keterkaitan yang bab urusan hal mistis. Karena kenapa tempatnya sampai dikuasai makhluk-makhluk seperti itu? Karena manusianya yakin. Di setiap daerah itu mengikuti dengan kata bisikan yang padanya makhluk itu merasa diagungkan, dipuja-puji, maka punya dasar keyakinan. Karena manusia punya dasar yakin itu penyampaian dari orang yang sudah dianggap sebagai orang pintar. Ternyata orang pintar tersebut punya keterkaitan ataupun kemampuan ataupun rewang dari bangsa jin. Ya. Jangan kau kotori dari perjuangan yang pemimpin kita, baginda Nabi Muhammad. Dengan dalih, satu contoh mendapatkan ayat, bermeditasi di lokasi seperti ini. Rumah yang suci itu adalah musola ataupun masjid. Bukan tempat-tempat seperti ini. Apalagi dengan dalih satu contoh untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan bukan tempat yang seperti ini. Keberkahan itu adalah dari hati dan ucapan kedua orang tua. Dan dari hati, dari apa doa restu dari guru-gurunya. Yang penting guru tersebut yang bukan hanya cuman sekedar guru bisikan ataupun yang ilmunya katanya. Yang pada akhirnya menjerumuskan anak buahnya untuk mengarahkan tempat-tempat yang dibilang angker. Naudzubillah. Pesanku, wahai semua para penonton setia di channel Cahaya Nusantara, dimanapun kau berada. Setiap manusia punya problem dan permasalahan. Setiap manusia punya hajat dan keinginan. Tapi jangan arahkan hajat keinginan ditempatkan di lokasi yang sudah melencang dari aturan agama dan akidah. Dan maksud tujuan manusia tersebut punya problem permasalahan ataupun bentuk keluh kesah penyakit. Itu sebagai tanda bukti manusia tersebut dirindukan sama Allah, dicintai sama Allah. Agar si manusia itu mendekatkan sepenuhnya jiwa raganya untuk memohon sama Allah. Bukan dalam arti menjauh dan bermukim menempat di lokasi seperti itu. Itulah lemahnya manusia sekarang. Karena manusia sekarang lebih yakin cenderung ada di dirinya, di badannya suatu contoh. Merasa ditempati eyang ini, buyut ini, syekh ini. Yakin cuman hanya sekedar penyampaian bisikan. Tapi untuk pembuktiannya tidak ada. Agar si manusia termakan tipu dayanya. Agar si manusia itu yakin dengan apa yang disampaikan. Maka diarahkan di lokasi tapi untuk mendawamkan kalimah-kalimahnya Allah. Padahal kalau dipikir secara logika, ya kan? Kita manusia tercipta makhluk yang paling sempurna. Kalau mendawamkan ayat tapi datang ke lokasi yang jelas-jelas melencang dari aturan agama dan akidah, itu kita harus koreksi. Berarti itu sudah sesat secara pelan-pelan. Makanya sabdanya Rasulullah dulu pernah menyampaikan, aku takut di kelak kemudian hari banyak kaumku, umatku yang menjadi wali setan. Salah satunya buktinya yaitu mendawamkan kalimatnya Allah, bahasanya untuk mendoakan, tapi bahasa bibir dan hati tidak sama. Hatinya bahasanya untuk mendapatkan kemampuan keberkahan. Dari situlah kelemahan manusia di zaman sekarang. Makanya apa yang disampaikan Rasulullah satu persatu sudah dibuktikan. Kita kembali dari manusianya. Siapa lagi kalau bukan kita yang memperbaiki, siapa lagi kalau bukan diri kita yang untuk merubah. Ikuti tuntunan
yang sudah tertera dalam Al-Quran. Kalau memang cinta sama Rasulullah, mengaku sebagai cinta umatnya Rasulullah, agar Rasulullah mengenal umatnya di kelak kemudian hari, setelah dibangkitkan dari kematian. Oh mati, maka dari situ Rasulullah akan mengenal umatnya dengan catatan umat tersebut cinta mendawamkan sholawat Nabi selama hidupnya. Maka akan dikenal. Rasulullah mengenal umat bukan dari kartu identitas ataupun kartu penduduk. Karena Rasulullah akan mengenal umatnya, yaitu mendawamkan sholawat dengan dasar ikhlas lillahi ta'ala. Beda di zaman sekarang. Manusia berbanyak sholawat tapi ada maksud tujuan tertentu. Satu contoh, agar cepat utangnya cepat selesai. Agar cepat utangnya cepat lunas. Agar dapat keberkahan. Jangan seperti itu. Kalau kita sudah cinta sama Rasulullah, cinta sama Allah, tanpa diminta keinginan apa, asalkan dasar cinta lillahi ta'ala. Allah yang menciptakan segalanya. Allah segalanya. Allah rajanya segalanya. Karena Allah yang punya hak, punya mutlak kekuasaan. Tanpa diminta, Allah lebih tahu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa khada. وآل والأصحاب من قد وفاد صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والعالي والأصحاب من قد وخاد وآل والأصحاب من قد وخاد